Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan dengan judul Imam Besar yang Memegang Urim dan Tumim. Di dalam Perjanjian Lama, ada nubuat tentang keadaan jiwa kita yang tidak bisa melakukan apapun sampai imam besar bertindak dengan memegang urim dan tumim. Pada zaman Perjanjian Lama, sebuah negara berhubungan erat dengan bangsa Israel. Itu adalah Kerajaan Babel. Bangsa Israel pernah menjadi tawanan Babel dan hidup sebagai budak di sana dalam jangka panjang. Dalam keadaan buruk itu, akhirnya mereka bebas dari Babel dan kembali ke tanah air mereka. Sejarah ini sudah diramalkan di dalam Alkitab. Sejarah itu merupakan nubuat tentang umat surgawi, tertawan oleh Babel rohani, dan ditindas dan dikurung secara rohani tanpa mengenal Tuhan dan akan dibebaskan dari Babel rohani. Bangsa Israel bebas dari tawanan Babel di Perjanjian Lama. Kita bisa menemukan keadaan kita sekarang. Setelah dibebaskan dari tawanan Babel, bangsa Israel mengalami peristiwa yang sangat serius. Di antara orang-orang yang bebas dari tawanan Babel, mereka harus membedakan siapa umat Israel yang benar. Dan ini adalah proses untuk membedakan siapakah yang bukan umat Tuhan yang benar. Karena bertahun-tahun tinggal di sana, silsilah beberapa orang tidak jelas. Selama orang Israel hidup bersama dengan orang Babel, orang Israel tidak hanya menikah dengan orang Israel. Dan ada beberapa laki-laki orang Israel menikah dengan wanita Babel. Dan ada beberapa wanita Israel menikah dengan laki-laki Babel. Kemudian, anak itu pun menikah dengan orang Babel. Seiring waktu berjalan, silsilah mereka tidak jelas lagi. Mereka susah menetapkan orang itu sebagai orang Israel atau orang Babel. Inilah masalah yang muncul pada waktu itu. Seharusnya ada ukuran untuk menetapkan seseorang apakah umat Tuhan atau bukan, tetapi tidak seorang pun bisa menetapkannya. Dalam situasi itu, Tuhan memberitahu cara untuk menentukan silsilah mereka, yaitu dengan munculnya imam besar yang memegang urim dan tumim. Tanpa kemunculan imam besar yang memegang urim dan tumim, tidak ada yang dapat diterima sebagai orang Israel. Pada zaman ini juga, walaupun kita bebas dari Babel rohani dan menjadi seorang merdeka, kita bisa diakui sebagai umat Tuhan ketika seorang tertentu harus muncul. Siapakah yang harus muncul? Tanpa kemunculan imam besar yang memegang urim dan tumim, kita tidak bisa diakui sebagai umat Tuhan dan tidak ada buktinya. Ketika imam besar yang memegang urim dan tumim muncul, dapat menetapkan umat Tuhan dari yang bukan umat Tuhan melalui keputusannya. Mari kita lihat sejarah yang merupakan nubuat melalui Esra pasal 2. Kita baca Esra pasal 2 ayat 1. Inilah orang-orang dari penduduk Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, demikianlah silsilah setiap suku Israel. Ayat 59. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Terharsa, Kerub, Adam dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menetapkan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Setelah sekian lama,
Muncullah orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Pada zaman Kores, Raja Persia, dikeluarkan titah raja untuk bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Tetapi sangat susah untuk mengakui mereka orang Israel atau bukan. Ayat 59 sekali lagi. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Merah, Tel Harsa, Kerub, Adam dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Ayat 60. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 652 orang. Dan dari kaum Iman, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi mereka tidak menemukannya. Meskipun mereka mencari namanya dalam silsilah, tidak ada. Itu sama halnya seperti kasus di mana nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Bagaimana kalau nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan, kita tidak bisa diakui sebagai umat Tuhan. Bukankah begitu? Maka di ayat 62 tertulis, mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah Israel, tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Di sini tertulis bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus, artinya mereka tidak boleh melakukan tugas imam sampai seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Karena identitas mereka tidak jelas. Apakah mereka benar-benar orang Israel karena nama mereka tidak ditemukan dalam silsilah? Oleh karena itu, kepala daerah berkata, mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Perkara ini terjadi selama mereka kembali ke tanah air mereka sesudah dibebaskan dari Babel. Sekarang kita sedang dalam perjalanan kembali ke kerajaan surga, bukan? Kalau begitu, apakah Urim dan Tumim itu? Tolong buka Keluaran 28. 28 ayat 30. Keluaran pasal 28 ayat 30. Dan di dalam tutup dada, pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ini menjelaskan tentang kedua batu permata yang ditaruh pada hiasan dada imam besar. Namanya adalah Urim dan Tumim. Apakah arti kedua nama Urim dan Tumim itu? Kalau kita baca Alkitab versi lain, kita bisa lihat catatan kaki arti Urim dan Tumim. Apakah arti Urim itu adalah terang? Apakah arti Tumim? Kesempurnaan. Urim dan Tumim berarti terang yang sempurna. Dengan kata lain, kebenaran yang sempurna. Terang adalah melambangkan kebenaran. Dan menurut 1 Yohanes, Tuhan adalah terang, bukan? Jadi, kita perlu mencari tahu siapakah imam yang memegang Urim dan Tumim, yaitu kebenaran yang sempurna. Di dalam Perjanjian Lama, ada peraturan pakaian imam bahwa Urim dan Tumim, kedua batu permata, harus ditaruh pada pakaiannya. Terang dan kesempurnaan itu adalah kebenaran yang sempurna. Lalu siapakah imam yang datang membawa kebenaran itu? Ketika kita belajar tentang hal ini, kita bisa mengenal siapakah imam yang datang ke bumi ini dengan membawa Urim dan Tumim. Kalau begitu, kebenaran apakah yang sempurna menurut Alkitab? Mari kita cari tahu melalui Ibrani pasal 7 ayat 11. Kita baca Ibrani pasal 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan,
Andai kata telah tercapai kesempurnaan, artinya tidak tercapai kesempurnaan, bukan? Imamat Lewi menunjukkan perjanjian apa? Firman ini berarti bahwa perjanjian lama, hukum lama, tidak sempurna. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Firman ini berarti bahwa karena peraturan Harun tidak sempurna, Tuhan membuat peraturan Melkisedek kebenaran yang sempurna. Ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Bagaimana imamat telah berubah? Itu berubah dari imamat Harun, yaitu imamat Lewi, ke imamat Melkisedek. Di sini dikatakan dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ibrani pasal 7 menjelaskan tentang perubahan hukum dari hukum perjanjian lama ke hukum perjanjian baru, yaitu hukum Kristus. Kita baca Ibrani pasal 7 ayat 13. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut peraturan Melkisedek. Ayat 16. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Hukum yang dikeluarkan dahulu adalah hukum perjanjian lama. Itu dibatalkan karena itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang muncullah pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tuhan telah bersumpah, Yesus adalah imam untuk selama-lamanya. Dan menurut peraturan siapa? Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Ayat 22 kita baca. Demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Maksudnya, imamatnya tidak akan digantikan. Jika ada suatu imamat yang tidak akan berubah, tetapi tetap untuk selama-lamanya, mengapa imamat itu bisa untuk selama-lamanya? Itu sempurna. Kita bisa memastikan peraturan Melkisedek adalah kebenaran Tuhan yang sempurna dan yang ada untuk selama-lamanya. Kita harus menunggu imam yang memegang Urim dan Tumim. Dia harus muncul dengan imamat apa? Jadi, kita bisa memastikan imam yang muncul memegang Urim dan Tumim adalah Kristus yang datang kedua kali, bukan? Pada zaman ini, jika kita tidak bertemu dan menerima Kristus yang datang memegang Urim dan Tumim, maksudnya datang menurut peraturan Melkisedek, yaitu terang kebenaran yang sempurna dan yang tidak bisa beralih kepada orang lain, kita tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Ada firman, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Karena kita bertemu dengan siapa, kita bisa menjadi seperti firman itu. Karena kita bertemu dengan imam besar yang memegang Urim dan Tumim itu. Kalau dia tidak datang, kita tidak bisa meyakinkan diri kita sendiri akan diselamatkan dan akan masuk ke surga. Itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Mari kita baca
1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kita ditetapkan seperti apa pada zaman ini? Kita ditetapkan sama seperti keluarga Barzilai. Ayat 9 kita baca. Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih dan apa? Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Menurut firman ini, dulunya kita bukan umat Tuhan, tetapi sekarang kita telah menjadi umatnya. Dan dulunya kita tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Oleh siapakah kita telah menjadi begitu? Oleh karena Kristus, yakni imam besar yang memegang Urim dan Tumim. Pada kedatangannya yang pertama kali, dia datang atas nama Yesus, dan pada kedatangannya yang kedua kali atas nama baru. Orang-orang yang tidak menerima Kristus tidak berhak untuk datang kepada terang Tuhan yang ajaib, bukan? Di sini dikatakan bahwa kita diumpamakan sebagai imamat seperti keluarga Barzilai yang dilarang makan dari persembahan Maha Kudus. Ketika kita belajar tentang tempat kudus, kita bisa tahu bahwa segala benda di tempat kudus adalah yang maha suci. Dan semua makanan dari dalam tempat kudus juga hal yang maha suci. Maka dari firman, tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Persembahan tersebut adalah makanan yang keluar dari tempat kudus. Lalu, ketika imam besar muncul dengan memegang Urim dan Tumim dan memperbolehkan kita makan dari persembahan Maha Kudus, dengan bukti apa kita menerima izin itu? Apakah persembahan Maha Kudus itu? Mari kita cari tahunya melalui Yohanes pasal 2. Mari kita baca Yohanes pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu, kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi, yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Persembahan Maha Kudus harus dikeluarkan dari bait Tuhan. Yesus berkata bahwa bait Tuhan adalah tubuhnya sendiri. Kalau begitu, apa yang kita makan dan minum dari tubuh Yesus? Yesus berulang-ulang berkata bahwa kita harus makan dan minum daging dan darahnya. Mari kita lihat tentang hal itu di Yohanes pasal 6. Semua korban persembahan dari tempat kudus di Perjanjian Lama, seperti korban penghapus dosa dan korban keselamatan adalah persembahan Maha Kudus. Tempat kudus adalah bait Tuhan itu sendiri. Yesus telah berkata bahwa bait Tuhan adalah tubuhnya sendiri. Mari kita lihat apa yang kita makan dan minum dari tubuh Yesus. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Apakah maksudnya, ketika kita makan daging Yesus Kristus dan minum darahnya, yaitu persembahan Maha Kudus yang adalah kehidupan,
Itu dimaksudkan bahwa kita diakui sebagai umat Tuhan melalui imam yang memegang Urim dan Tumim, bukan? Ayat 54 lagi. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Dengan kata lain, daging Yesus dan darahnya adalah benar-benar makanan Maha Kudus. Karena itu, yang berasal dari Yesus adalah bait Tuhan. Makanan yang keluar dari bait Tuhan termasuk korban keselamatan. Semua itu adalah makanan Maha Kudus. Tuhan sudah datang ke bumi dan memberikan kepada kita hak untuk makan dari persembahan Maha Kudus itu. Tuhan telah datang ke bumi ini dengan terang kebenaran perjanjian baru. Dia memberikan roti dan anggur Paskah yang keluar dari tubuhnya, yaitu bait Tuhan, kepada umat manusia. Dan dia mengadakan perjanjian antara kita dan dia dengan berkata, "Inilah dagingku dan inilah darahku. Makanlah dan minumlah. Kamu akan hidup untuk selama-lamanya." Ayat 54 lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Sudah dinubuatkan bagaimana Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Yesus berkata kepada kita untuk makan dan minum apa dari bait Tuhan. Makanan ini adalah makanan Maha Kudus, hanya diberikan kepada imam-imam untuk dimakan. Pada upacara apakah daging dan darah Kristus, yaitu makanan Maha Kudus, ditaruh? Mari kita baca Matius pasal 26 dan memastikan itu ditaruh pada Paskah. Ayat 17. Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, 'Pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat Yesus makan Paskah di ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ayat 27. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur. Isi cawan ini adalah anggur Paskah, bukan? Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab anggur Paskah inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apakah yang diberikan kepada orang yang makan dari persembahan Maha Kudus sekarang? Hidup yang kekal diberikan kepada mereka. Hal kita dibebaskan dari Babel rohani tidak berarti kita langsung masuk ke sorga tanpa syarat. Hidup yang kekal dan kerajaan sorga diberikan kepada orang yang makan dari persembahan Maha Kudus sorgawi, yaitu roti dan anggur Paskah perjanjian baru, sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus yang datang ke bumi ini menurut peraturan Melkisedek dan dengan membawa kebenaran yang sempurna, yakni Urim dan Tumim. Ketika Kristus datang membawa Urim dan Tumim, hukum yang sempurna dari perjanjian baru, dan membuka jalan untuk semua umat manusia bisa makan daging dan darah Tuhan, makanan Maha Kudus rohani, yaitu roti dan anggur Paskah, kita bisa menerima keputusan untuk kembali ke sorga. Siapakah dia? Siapakah yang memberikan kuasa kepada kita untuk makan dari persembahan Maha Kudus? Bukankah Kristus Sang Hong
yang memberikannya kepada kita. Keselamatan penting sekali bagi kita. Aku pergi gereja karena suka dengar khotbah pendeta. Khotbahnya luar biasa. Ini benar-benar bukan kepercayaan yang benar. Kita harus pergi gereja karena menyukai Tuhan. Bukankah begitu? Bapak An Sang Hong adalah imam besar untuk selama-lamanya yang telah mengizinkan kita makan dari persembahan Maha Kudus dengan Urim dan Tumim. Semua ibadah yang diadakan di mana Bapa dan Ibu Yerusalem baru ada akan naik ke surga bagaikan asap ukupan. Mari kita tetapkan mata kita ke arah keselamatan dan panjatkan ucapan syukur dan kemuliaan kepada Bapa dan Ibu Surgawi yang memberikan kasih karunia dan berkat ini. Mari kita beritakan kebenaran kepada jiwa-jiwa malang yang masih mengembara di sekitar kita untuk mencari Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan Bapa dan Ibu. Mari kita beritakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.